Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembahasan mata kuliah Hukum Bisnis Syariah yang pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu Ridullah Amin, Irham Andi Febrian, dan Muhammad Jidan Ansori yang akan membahas mengenai macam-macam akad tijaroh dalam bisnis syariah. Yang nantinya kita akan membahas apa aja sih akad tijaroh dan ruang lingkupnya, antara lain pengertian, rukun dan syarat, beserta skema akad yang ada dalam akad tijaroh. Oke, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan pertama. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai akad jual beli. Secara bahasa, Wahbah al-Juhaili mengartikannya sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, Said Sabik mendefinisikannya sebagai jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi yang disampaikan oleh Said Sabik, itu terdapat beberapa kata, diantaranya itu ada harta, ada milik, ada dengan, ada ganti, dan ada dapat dibenarkan. Nah, yang dimaksud dengan harta dalam definisi di atas adalah segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Kemudian, yang dimaksud dengan milik pada kata dalam definisi di atas yaitu agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah atau pemberian. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan dapat dibenarkan yaitu agar dapat dibedakan dengan jual beli terlarang. Nah, kemudian kita akan masuk pada pembahasan rukun dan syarat jual beli. Nah, dalam rukun dan syarat jual beli ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Namun di sini saya akan menjelaskan pandangan dari jumhur ulama saja. Dan mungkin nanti teman-teman atau yang mendengarkan video ini bisa membaca makalah gitu untuk yang lebih lengkapnya perbedaannya di mana saja. Nah, menurut jumhur ulama itu rukun jual beli ada 4. Yang pertama itu ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain, yaitu adanya penjual dan pembeli. Yang kedua itu ada sigot, yaitu lafaz ijab dan kobul. Yang ketiga ada barang yang dibeli. Nah, kemudian yang keempat ada nilai tukar pengganti barang. Kemudian, syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama ialah yang pertama, syarat-syarat orang yang berakad. Nah, bagi orang yang berakad itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, yaitu berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila itu hukumnya tidak sah. Yang kedua, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, atau seseorang tidak bisa menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, Rijalullah Amin ini sebagai eh, menjual gitu, sekaligus membeli barang dagangannya sendiri, maka jual belinya tidak sah. Kemudian ada syarat yang terkait dengan ijab dan kabul. Nah, para ulama fikih bersepakat bahwa unsur utama jual beli adalah keriduan kedua belah pihak. Nah, keriduan ini dapat dilihat saat ijab dan kabul berlangsung, karena menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan dengan jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, dan menikah gitu. Nah, untuk itu para ulama fikih juga bersepakat atas dasar itu bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut. Yang pertama itu orang yang mengucapkannya itu telah balik dan berakal, kabul sesuai dengan ijab. Terus yang ketiga itu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Nah, jika kita menarik pada zaman sekarang, zaman modern ini, ijab dan kabul dalam jual beli tidak lagi melalui perkataan yang harus diucapkan, tetapi dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli dengan kesepakatan harta yang sudah dicantumkan. Apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di suatu wilayah, seperti jual beli di pasar swalayan, nah maka hal itu boleh. Nah, jual beli seperti itu disebut sebagai jual beli mu'athah. Namun kebolehan itu tuh terdapat perselisihan juga gitu. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini tuh sah karena didasari oleh sikap keriduan.
Nah, karena sikap mengambil barang dengan harta yang sudah dicantumkan penjual merupakan suatu sikap keriduan akan harga barang tersebut, maka hal itu sah saja menurut jumhur ulama. Nah, akan tetapi ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama Syafi'iyah itu mengatakan bahwa hal seperti ini itu tidak sah karena mereka berpendapat bahwa ijab dan qabul harus diucapkan melalui perkataan sebagaimana harusnya dalam jual beli. Nah, diperjelas lagi oleh Imam Al-Baghawi, salah seorang ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum jual beli muatoh ini sah apabila tidak dalam jual beli partai atau jumlah banyak. Jadi kalau kita jual belinya dalam dikit itu boleh saja. Tapi kalau dalam jual beli yang besar, maka ijab dan kabul ini harus dilakukan gitu. Kemudian nomor tiga itu syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Nah, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan yang pertama itu atau huruf A itu barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Jadi harus jelas barangnya itu ada. Yang kedua itu atau B dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Nah, yang C itu milik seseorang. Yang D boleh diserahkan saat akad berlangsung atau dalam waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung. Nah, ini yang terakhir syarat-syarat nilai tukar atau harga barang. Harga barang yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Kemudian yang kedua itu boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Nah, yang ketiga itu apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara, seperti babi dan khamar. Yang terakhir yaitu tentang skema jual beli. Yang pertama, itu ada jual beli asalam. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Nah, secara lebih rinci, salam didefinisikan itu dengan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal penyerahannya itu yang jelas serta disepakati sebelum dalam perjanjian. Mungkin contohnya ini seperti kita berbelanja di online shop. Kan kita membayar terlebih dahulu atas barang itu, kemudian nanti kita melihat gitu estimasi barang itu sampai kepada kita. Nah, itu merupakan contoh dari jual beli asalam. Kemudian yang kedua itu ada jual beli al-istisna. Nah, pengertian istisna adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan ini belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Jadi secara sederhananya, istisna ini boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak satu dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa dengan sebagai pihak kedua. Nah, agar pihak kedua ini membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak satu, dengan harga yang disepakati antar keduanya. Mungkin contoh untuk sekarang istilah pada saat ini tuh jual beli istisna ini yaitu seperti sistem dari pre-order gitu kan. Seperti kita eh, membayarkan terlebih dahulu harga yang di PO-in seperti mungkin kebanyakan tuh dari baju dan sebagainya gitu kan. Nah, setelah kita membayar, kemudian si pihak produsen yang membuat baju itu akan membuatkan gitu baju yang telah kita pesan. Kemudian ada jual beli as-sorof atau valuta asing. Jadi as-sorof ini adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Jadi dapat diistilahkan tuh as-sorof ini tuh menjual mata uang dengan mata uang lain. Jadi kayak kita pertukaran uang dari rupiah ke real atau ke dolar dan sebagainya. Yang terakhir itu jual beli murabahah. Nah, jual beli murabahah adalah jual beli barang sebagai harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam definisinya disebutkan adanya keuntungan yang disepakati. Karakteristik dari murabahah ini adalah si penjual harus memberitahu terlebih dahulu pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Contohnya itu
Saya bagi dua. Yang pertama itu pembiayaan konsumtif. Jadi seperti pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan mobil, pembiayaan pembelian perabot rumah tangga. Kemudian yang kedua itu pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi gedung dan bangunan, pembiayaan persediaan barang dagangan, dan pembiayaan bahan baku produksi. Ya mungkin kalau contoh dalam kenyataannya seperti mungkin saya menjual sebuah produk. Mungkin bukan produk, mungkin seperti misalnya seorang nasabah ingin membeli mobil dengan harga 200 juta misal. Ia mendatangi bank, kemudian meminta bantuan kepada bank. Selanjutnya bank membeli mobil tersebut di dealer dengan harga 200 juta. Nah, setelah bank ini membeli dari dealer itu dengan harga 200 juta, kemudian bank ini menjual kepada nasabah tersebut dengan ditambah margin keuntungan, misal 220 juta. Nah, kemudian nasabah nantinya membayar angsuran itu tersebut kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Mungkin seperti itu dari contoh jual beli murabahah. Baiklah, kita langsung ke materi yang kedua, yaitu akad ijaroh. Dalam bahasa Arab, al-ijaroh memiliki arti upah, sewa, jasa, ataupun imbalan. Al-ijaroh ini berasal dari kata al-ajru yang memiliki makna yang sama dengan kata al-iwad yang memiliki makna penggantian. Adapun secara terminologi, para ulama fikih berbeda pendapat. Antara lain yang pertama yaitu menurut Said Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad ataupun transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Yang kedua menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara membeli imbalan tertentu. Yang ketiga, menurut Amir Syarifuddin, al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad ataupun transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Nah, baik dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah mengupah, ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang secara jelas telah disyariatkan dalam ajaran Islam. Menurut pandangan mayoritas ulama, hukum asal dari praktik ijarah ini adalah mubah ataupun diperbolehkan selama pelaksanaannya mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada 3. Yang pertama, akid, orang yang berakad. Nah, orang yang berakad haruslah berakil baligh, berakal, dan tidak terpaksa ataupun didasari kerelaan dari dua belah pihak yang melakukan akad ijarah. Yang kedua, ma'kun alaihi, ujroh ataupun manfaatnya. Dalam akad ijarah, ujroh diketahui oleh kedua belah pihak, baik secara langsung dapat dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap, semisal Rp100.000. Nah, adapun beberapa manfaat ujroh sebagai berikut. Barang yang disewakan harus mutakawwamah atau bernilai secara syariat. Maklum, mampu diserahkan, manfaat dapat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang. Yang kedua, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang telah diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Yang ketiga, kemanfaatan benda diperbolehkan menurut syarat. Yang keempat, objek transaksi akad ataupun barangnya dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya menurut kriteria dan realita. Nah, adapun rukun yang ketiga yaitu sighot. Sighot ini adalah kalimat yang digunakan dalam transaksi, seperti perkataan orang yang menyewakan kepada pihak penyewa, sebagaimana transaksi yang lain. Dalam ijarah juga diisyaratkan sighot dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah. Adapun skema yang terdapat pada akad ijarah ini ada 2. Yang pertama, akad ijarah yang biasa, dan 2, akad ijarah muntahiyah bitamlik. Akad ijarah yang biasa ini adalah seperti sewa menyewa pada umumnya, yaitu adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu
melalui pembayaran sewa ataupun upah. Tanpa adanya pemindahan barang itu sendiri dalam akad ijarah, dan hanya ada kesepakatan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa. Jadi, akad ijarah ini hanya sebatas sewa-menyewa untuk menggunakan manfaat dari suatu barang ataupun jasa, tidak berpindah kepemilikan. Nah, namun yang skema yang kedua, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik ini, itu merupakan akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Nah, ijarah muntahiyah bitamlik ini adalah akad sewa-menyewa yang disertai dengan janji untuk memindahkan kepemilikan objek sewa di akhir masa sewa. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu akad ju'alah. Secara etimologis, ju'alah ini merujuk pada pemberian imbalan atas suatu pekerjaan, baik berupa ucapan maupun tindakan. Konsep ini menggambarkan bentuk penghargaan ataupun kompensasi yang diberikan atas hasil usaha ataupun jasa yang dilakukan oleh seseorang. Dalam penggunaannya, ju'alah dapat dipahami sebagai ungkapan penghargaan terhadap suatu kontribusi, tanpa harus didasarkan pada kesepakatan yang bersifat mengikat seperti halnya akad-akad yang lainnya. Di kehidupan modern, akad ju'alah ini lebih dikenal dengan istilah sayembara ya. Jadi seseorang akan diberi imbalan untuk atas suatu pekerjaan apabila pekerjaan itu bisa diselesaikan. Adapun rukun dan syarat dari akad ju'alah ini mencakup beberapa ketentuan subjektif sebagai dasar keabsahannya. Yang pertama, ada ja'il ataupun pihak yang memberi tugas ataupun pekerjaan. Syarat ja'il ini yaitu harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yakni baligh, berakal sehat, dan bijaksana. Yang kedua, amil ataupun pihak yang melaksanakan tugas. Amil ini harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang disepakati. Yang ketiga, amal ataupun jenis tugas yang akan dilakukan, yaitu harus memiliki hasil yang dapat diukur. Yang keempat, ju'al ataupun kompensasi atau imbalan yang akan diterima oleh amil, yang itu harus berupa aset berwujud yang jelas jumlah dan kualitasnya, bukan aset terlarang, dan harus dapat dipindah tangankan. Nah, hak atas ju'al ini hanya dimiliki oleh amil jika tugas tersebut diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati. Dan yang kelima, adanya sighot akad. Dalam akad ju'alah, syarat-syarat yang digunakan untuk merumuskan akad dapat disesuaikan dengan adat istiadat ataupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat sepanjang sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kelima, dalam akad ju'alah harus ada yang namanya sighot. Nah, syarat-syarat yang digunakan untuk merumuskan akad dapat disesuaikan dengan adat istiadat ataupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat sepanjang itu sesuai dengan syariat Islam. Adapun secara umum, akad ju'alah ini dapat dilakukan dengan beberapa skema pelaksanaannya, antara lain, yang pertama, kedua belah pihak yang bertransaksi dalam ju'alah diperbolehkan membatalkannya apabila pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai. Nah, jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai, maka pekerja tidak mendapatkan apa-apa. Nah, namun jika pembatalan terjadi di tengah-tengah proses pekerjaan, maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan itu. Yang kedua, dalam praktik ju'alah atau sistem pemberian upah, tidak disyariatkan adanya kepastian waktu untuk penyelesaian pekerjaan. Misalnya, jika seseorang menyatakan, siapapun yang berhasil menemukan unta saya yang hilang, akan saya beri hadiah 1 dinar. Nah, maka orang yang berhasil menemukan unta tersebut tetap berhak menerima hadiah, meskipun ia menemukannya setelah waktu yang lama, seperti 1 bulan, ataupun satu tahun kemudian. Yang ketiga, jika pengerjaannya dilakukan oleh sejumlah orang, lebih dari 1 orang, maka upah atau hadiahnya dibagi secara merata di antara mereka. Yang keempat, pemberian upah dalam ju'alah tidak diperbolehkan untuk hal-hal yang dilarang dalam syariat.
Oleh karena itu tidak dibenarkan jika seseorang mengatakan siapapun yang menyakiti, memukul, ataupun menghina si fulan akan diberi imbalan sejumlah tertentu. Nah, bentuk jualah semacam ini itu tidak sah karena berkaitan dengan perbuatan yang diharamkan. Yang kelima, seseorang yang menemukan barang hilang ataupun melakukan suatu pekerjaan tanpa mengetahui sebelumnya ada imbalan yang dijanjikan, maka ia tidak berhak menerima upah tersebut meskipun ia berhasil menyelesaikan tugas ataupun menemukan barang tersebut. Nah, hal ini karena tindakan yang dilakukannya secara sukarela tanpa adanya kesepakatan sebelumnya mengenai imbalan. Namun terdapat pengecualian dalam kasus tertentu, seperti ketika seseorang berhasil menemukan budak yang kabur dari tuannya. Dalam situasi tersebut, ia dapat diberikan imbalan sebagai bentuk penghargaan atau rasa terima kasih atas jasanya. Yang keenam, apabila seseorang mengatakan siapa saja yang makan dan minum sesuatu yang halal, maka ia berhak menerima imbalan ataupun jualah. Nah, maka bentuk jualah seperti ini diperbolehkan. Namun, jika yang dikatakannya itu siapapun yang makan namun tidak memakan sebagian dari makanan tersebut, maka jualah ini dianggap tidak sah karena mengandung unsur yang tidak jelas ataupun tidak masuk di akal. Dan yang terakhir, apabila terjadi perselisihan antara pemberi jualah dan pihak yang melaksanakan pekerjaan mengenai besarnya imbalan yang dijanjikan, maka pendapat yang dijadikan acuan adalah pernyataan dari pihak pemberi jualah dengan syarat ia bersedia mengucapkan sumpah. Namun, jika perbedaan pendapat terjadi terkait pokok ataupun keberadaan jualah itu sendiri, maka pernyataan pihak pekerja yang akan diterima juga dengan syarat ia bersumpah. Baiklah, materi selanjutnya mengenai akad musyarakah. Yang pertama mengenai definisi dari akad musyarakah itu sendiri. Menurut bahasa, musyarakah adalah bercampurnya sebuah harta seseorang dengan harta milik orang lain yang mana kedua harta tersebut disatukan dan tidak dapat dipisahkan lagi. Itu pengertian musyarakah menurut bahasa. Kemudian menurut istilah terdapat beberapa pandangan ulama mengenai akad musyarakah ini. Yang pertama, ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya musyarakah adalah saling memberikan izin kepada mitra kerjanya dalam mengelola dan mengatur harta atau modalnya secara bersama-sama. Jadi menurut ulama Malikiyah memberikan definisi bahwasanya musyarakah itu saling memberikan izin kepada mitra kerjanya. Selanjutnya, menurut ulama Hambali berpendapat bahwa akad musyarakah adalah sebuah persekutuan hak atau pengaturan harta. Kemudian menurut ulama Syafi'i menjelaskan bahwa musyarakah adalah tetapnya sebuah hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga keduanya memiliki hak yang sama. Jadi menurut ulama Syafi'i memberikan definisi bahwa akad musyarakah adalah kedua orang yang memberikan hak kepemilikan yang sama. Yang terakhir menurut ulama Hanafi berpendapat bahwa musyarakah adalah sebuah transaksi yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang sedang bersekutu mengenai modal dan juga keuntungannya, yang nantinya keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan tersebut dibuat didasari dengan prinsip keadilan. Dan kemudian apabila terjadi kerugian harus dihitung sesuai dengan porsi modal dari masing-masing pihak. Nah, dari definisi musyarakah istilah tersebut, yang lebih tepat adalah definisi dari ulama Hanafiyah. Mengapa? Karena ulama Hanafiyah menekankan bahwa akad musyarakah adalah sebuah transaksi, sehingga yang dipakai adalah pendapat dari ulama Hanafiyah. Masuk ke pembahasan yang kedua mengenai syarat dan rukun dari akad musyarakah.
syarat dan rukun akad musyarakah terdapat 3 bagian. Yang pertama adanya ijab qabul, yang kedua pihak yang bersengkutu, yang terakhir adanya objek akad. Mengenai pembahasan yang pertama yakni ijab dan qabul. Ijab qabul itu harus dengan jelas disebutkan pada saat hendak melakukan sebuah transaksi dengan syarat yang pertama, permintaan dan penawarannya harus jelas yang kemudian dituangkan ke dalam tujuan dari akad. Yang kedua, permintaan dan penawaran tersebut dilakukan saat hendak melakukan kontrak. Dan yang terakhir, akad harus dituangkan secara tertulis. Mengenai syarat dan rukun yang kedua yakni pihak yang bersekutu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, harus berkompeten, yakni kedua belah pihak harus memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah akad. Yang kedua, menyediakan dana yang telah disesuaikan dengan kontrak yang akan dibuat. Yang ketiga, memiliki hak untuk ikut serta dalam mengelola bisnis yang sedang dibiayai. Yang terakhir, dana yang telah dikumpulkan tidak boleh digunakan sendiri. Masuk ke dalam pembahasan yang terakhir yakni objek dari akad. Terdapat 3 bagian. Yang pertama ada modal. Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Modal yang kedua tidak boleh dipinjamkan atau dihadirkan kepada pihak lain. Yang ketiga, pada prinsip bank syariah tidak harus meminta sebuah agunan. Objek akad yang kedua adalah kerja. Yang pertama, partisipasi kerja dalam melakukan sebuah akad harus dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama. Jadi antara kedua belah pihak, porsi dalam melakukan pekerjaannya tidak harus disamakan. Atau bahkan satu pihak boleh memberikan kuasa untuk pekerja kepada pihak yang lain. Yang kedua, kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak. Jadi ketika akan melakukan sebuah kontrak, kedudukannya harus ditentukan terlebih dahulu pada saat melakukan kontrak tersebut. Yang terakhir ada keuntungan dan juga kerugian. Nah, dari keuntungan dan kerugian, yang pertama jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan. Maksudnya adalah harus dijumlahkan ketika terjadi sebuah keuntungan. Yang terakhir, apabila terjadi sebuah kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang telah diserahkan. Nah, jadi apabila dalam suatu akad musyarakah tersebut terjadi sebuah kerugian, maka kerugiannya itu dihitung sesuai dengan modal dari pihak-pihak yang telah menyumbangkan dananya. Pembahasan yang ketiga mengenai skema akad musyarakah. Nah, untuk skema dari melakukan sebuah akad musyarakah ini, teman-teman bisa lihat langsung ke dalam video ini ya. Sudah saya terangkan di atas mengenai skema atau rangkaian dari bagaimana sih melakukan sebuah akad musyarakah ini. Baiklah teman-teman, pembahasan selanjutnya mengenai akad mudorobah. Setelah kita mengetahui pengertian dari akad musyarakah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah akad mudorobah. Akad mudorobah itu apa sih? Akad mudorobah itu berasal dari bahasa Arab, penggalan kata doroba yang memiliki arti kata memukul. Istilah doroba ini sering dipakai oleh penduduk Irak. Sedangkan bagi para penduduk Hijaz, dia tidak menggunakan kata doroba, melainkan menggunakan kata kirod. Nah, mengenai akad mudorobah ini dalam fikih muamalah terdapat berbagai perspektif dari ulama-ulama mazhab. Yang pertama, pendapat dari mazhab Hanafi menjelaskan bahwa mudorobah diartikan sebagai suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam sebuah keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan satu pihak menjadi pekerja. Kemudian pendapat dari mazhab Maliki mendefinisikan bahwa suatu akad yang dimana di dalamnya terdapat penyerahan uang di muka oleh si pemilik modal dengan jumlah yang sudah ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu. Nah, maksudnya Imam Maliki memberikan definisi bahwa akad mudorobah itu terdapat uang di muka atau biasa kita sebut sebagai DP ya.
Jadi ketika ada yang ingin melakukan sebuah akad, di situ orang yang pertama itu memberikan DP terlebih dahulu yang kemudian dikelola oleh pihak yang kedua. Selanjutnya mengenai akad mudorobah, mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwasanya pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungannya menjadi milik bersama. Nah, mazhab Syafi'i ini lebih mengecilkan pandangan terhadap mudorobah ini, yakni ruang lingkupnya hanya dalam perdagangan saja. Selanjutnya mengenai akad mudorobah, mazhab Hambali berpendapat bahwa akad mudorobah adalah suatu penyerahan sebuah barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas kepada orang yang akan mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Nah, secara teknis, mudorobah adalah sebuah akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak yang pertama menjadi sohibul mal, yakni orang yang memiliki harta karena 100% modal berasal dari pihak yang pertama. Sedangkan pihak yang kedua berperan sebagai orang yang menjalankan usahanya. Nah, keuntungan dari mudorobah ini akan dibagi menurut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada saat melakukan kontrak. Tetapi ketika terjadi sebuah kerugian, maka pihak yang dirugikan adalah pihak yang pertama karena sebagai seseorang yang memberikan modal, sedangkan pihak kedua yang berperan sebagai menjalankan tidak dirugikan. Akan tetapi ketika kerugian tersebut berasal dari orang yang mengelola, entah itu karena kelalaian atau karena penipuan, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pihak yang kedua sebagai pengelola dan juga tanggung jawab terhadap modal yang telah diberikan. Nah, selanjutnya terdapat definisi dari Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa mudorobah diartikan sebagai perseroan antara dua orang dalam suatu perdagangan di mana modal investasi finansial dari satu pihak sedangkan pihak lain memberikan tenaganya. Nah, jadi dapat kita pahami bahwasanya akad mudorobah adalah sebuah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana pihak yang satu memiliki peran sebagai orang yang memberikan modal. Sedangkan pihak yang kedua memiliki peran untuk menjalankan apa yang sedang diusahakan oleh kedua orang ini. Nah, jadi pihak pertama ngasih modal, pihak yang kedua menjalankan apa yang telah dikasih modal itu dari pihak yang kedua. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang definisi dari akad mudorobah, selanjutnya kita membahas mengenai syarat dan rukun dari mudorobah. Syarat dan rukun dari mudorobah itu terdapat 5. Yang pertama adalah ijab qabul, yang kedua dua orang yang melakukan kerjasama, yang ketiga adanya suatu modal, yang keempat adanya suatu pekerjaan, dan yang terakhir adalah nisbah keuntungan. Baiklah, mengenai pembahasan yang pertama, mengenai ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul ini harus merujuk kepada prinsip antarodin minkum, yakni kedua belah pihak harus sama-sama rela. Nah, dalam ijab qabul ini terdapat beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah harus jelas dalam menentukan maksud dan tujuan pada saat melakukan akad mudorobah. Yang kedua, kedua belah pihak itu harus bertemu. Untuk apa? Agar pihak pertama dapat menjelaskan maksudnya atau permintaannya dan didengar langsung oleh pihak kedua. Sehingga persyaratan yang kedua itu keduanya harus bertemu. Yang terakhir harus sesuai dengan maksud dari pihak yang pertama dan juga terdapat kecocokan pada pihak kedua. Nah, syarat dan rukun dari mudorobah yang kedua adalah dua orang yang melakukan kerjasama atau dalam bahasa Arabnya al-aqdain. Dalam melakukan akadnya harus terdapat minimal 2 orang atau lebih, yang mana pihak yang pertama berperan sebagai pemberi modal dan pihak yang kedua memiliki peran untuk menjalankan usahanya. Nah, dari syarat yang kedua ini terdapat syarat lagi. Yang pertama, keduanya harus dapat bertindak cakap hukum.
Yang kedua, memiliki kewenangan untuk mewakilkan atau memberi kuasa ataupun menerima kuasa. Dan yang terakhir, seseorang yang menjadi pihak pertama, yakni pemberi modal atau yang disebut dengan sohibul mal, mempunyai kebebasan memilih. Artinya, orang tersebut tidak dalam keadaan terpaksa dan juga atas keinginan dari dirinya sendiri. Syarat dan rukun yang ketiga adalah adanya modal. Nah, modal ini terdapat syarat lagi di dalamnya. Yang pertama, modal itu harus jelas mengenai jumlah dan juga jenisnya, sehingga dapat diketahui oleh kedua belah pihak mengenai jumlah dan juga jenis dari modalnya. Yang kedua, harus berupa uang, tidak boleh berupa barang. Yang ketiga, bersifat tunai, yakni modal yang diberikan tidak boleh bersifat berhutang. Yang keempat, pemodal memberikan modalnya secara langsung. Nah, jadi modalnya itu tidak boleh jadi modal yang diberikannya itu harus secara langsung, tidak boleh berangsur-angsur atau dicicil dikit-dikit, itu nggak boleh. Yang terakhir, modalnya harus ditentukan dan juga dituangkan di dalam sebuah akad. Nah, syarat dan rukun yang keempat, adanya pekerjaan atau usaha al-amal. Nah, yakni pihak kedua yang memiliki peran sebagai pengelola. Nah, mengenai orang yang mengusahakannya ini terdapat dua perbedaan pendapat. Yang pertama, pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Mereka menjelaskan bahwasanya akad mudharabah di dalamnya itu usahanya harus berupa barang, tidak boleh kegiatan industri, manufacture, itu tidak boleh. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah itu membolehkan. Jadi akad mudharabah itu tidak tentang usaha perdagangan saja, boleh tentang kerajinan ataupun industri. Nah, jadi terdapat kedua perbedaan nih mengenai orang yang akan melakukan usaha tersebut. Nah, yang terakhir ada nisbah keuntungan. Nisbah ini mencerminkan suatu imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. Nah, sebagai seorang pengelola, mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya. Nah, jadi pihak yang kedua itu mendapatkan imbalan atas apa? Atas kerjanya selama mengelola tersebut. Sedangkan pihak yang pertama mendapatkan keuntungan dari mana? Pihak yang pertama mendapatkan keuntungan dari karena dia telah menanamkan modal. Nah, mungkin itu syarat dan rukun dari akad-akad mudharabah. Masuk pembahasan yang terakhir mengenai skema akad mudharabah. Bagaimana sih skema akad dari mudharabah? Silakan teman-teman lihat pada tabel berikut, telah ada gambarnya sebagai ilustrasi bagaimana skema terjadinya akad mudharabah atau biasa sebut dengan rangkaian ya. Apabila teman-teman tidak mengerti dari gambar yang telah dipaparkan di tabel ini, mungkin teman-teman bisa ngelihat di makalah itu udah dijelasin mengenai keterangan bagaimana skema dari akad mudharabah ini. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya dan juga teman-teman saya sekalian. Saya mewakili teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah bersedia hadir pada pertemuan pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab itu akan berlaksana di kelas. Baiklah teman-teman, sekian dari saya mewakili seluruh anggota dari kelompok 7 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.